welcome back to Ngobis, Ngobrol Bisnis by Teman Sarap. Jadi di segmen kita hari ini, aku tuh Hari ini kita mau ngomongin notifikasi yang selalu ada tiap hari Rabu. Nah, beda-beda nih sama episode notif yang lain. Kita hari ini tuh mau Battle of the Brands, itu topiknya. Jadi sebelumnya kita udah pernah lakuin, dan itu tapi edisi kopi. Kita waktu itu kalau nggak salah brand Janji Jiwa sama Kopi Kenangan. Ya. Nah, hari ini kita mau ngebattlein brand apa nih, Hari ini kita mau bahas salah satu makanan yang bener-bener lagi ngetren banget. Pasti kalian semua tahu. Apa itu? Kroffel. Gitu gini kali ya, supaya Ya, ntar nanti dia muncul. Jadi emang Kroffel lagi rame banget, ngehits banget. Bahkan hari ini juga kita bakal nyobain langsung gitu ya. Yes. Kita bakal blind test. Kira-kira cobain nih sebenarnya di antara semua Kroffel yang lagi ngehits apa sih yang paling enak. Nah, tapi ngebahas dulu nih Kroffel ini sebenarnya apa sih? Kroffel ini sebenarnya apa ya? Nah, kalau menurut gua kroffel itu singkatan dari croissant sama waffle. Jadi basically itu kayak croissant, tapi kalau ayam tuh digeprek gitu ya. Jadi ini croissant digeprek di mesin waffle gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kroffel, menurut lu ini terkenal semenjak kapan sih kroffel ini? Semenjak tahun lalu ya. Sejak yang itu loh, kalau gue ngeliatnya pas yang paling pertama ngehits itu brand dari si Bakerman. Iya, Pernah lihat nggak sih yang orang-orang ya. kayak story gila ngantrinya bener-bener sampai rame banget, dan emang susah banget buat didapetin awal-awal pas itu lagi ngehits. Sejak itu mulai tuh muncul beberapa brand lain, kayak Dear Butter itu juga lagi ngehits. Iya, betul. Soalnya dia juga franchise buat yang si Dear Butter. Bahkan sampai sekarang ngantrinya bisa berjam-jam. Bener banget. Kita aja tadi pesen jam berapa ya? Jam 11 baru nyampe jam bisa diambil jam 2-an. Rame banget emang. Iya. Selain dari Dear Butter, apa lagi ya? Kopi Su. Kopi Su. Tapi gue belum pernah cobain sih, Masih belum pernah coba juga. Selain Kopi Su juga ada Tokyo Gorilla. Iya, betul. Itu juga tapi itu kayak rada telat deh, maksudnya kayak udah mulai Paling paling akhir-akhir baru dia muncul Tokyo Gorilla. Oh iya, sama Social Affair. Iya, sama Social Affair. Banyak yang bilang sih katanya kalau Social Affair itu mirip sama Bakerman ya katanya. Gitu. Tampilannya juga mirip sih, kayak mungkin karena sama-sama lebih ke high cost gitu Iya. kali ya. Makanan. Nah, dari semua brand itu lo pernah coba yang mana aja? Baru cobain Dear Butter sama si Bakerman. Sisanya belum sih. Social Affair pernah dia cobain, cuman kayak croissantnya doang, bukan si kroffelnya yang mau cobain. Berarti Itu belum, beda, guys, beda ya belum. Kalau lo yang gimana? Kalau gua pernah cobain Dear Butter, Tokyo Gorilla, sama Social Affair. Gitu. Karena emang kebetulan rumah kita kan di daerah Tangerang. Nah, adanya itu doang sih. Terus kalau mau cobain Bakerman ngantri Jauh banget. Iya, dan jauh ya. Iya. Harus ke Asta dulu. Lumayan repot. Mungkin Bakerman mau buka cabang di Tangerang, boleh sekali. Oke, selain dari kita pernah cobain, sebenarnya ngelihat tren kroffel ini sendiri tuh sebenarnya ini salah satu yang bisa kita lihat juga tren F&B di Indonesia sih. Kalau misalnya menurut gua kayak dari suatu makanan yang hits itu pasti banyak yang langsung bisnisnya itu buka makanan yang sama, jadi kayak ngikut gitu. Jadi kayak latahnya orang Indonesia tuh gitu, kalau misalnya sekali viral langsung semuanya ngikut bikin juga gitu. Iya, kan. betul-betul. Salah satu contohnya, ada nggak kepikiran contoh yang kayak gitu? Bola ubi. Iya, bola ubi sama es kepal Milo, terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak banget sih sebenarnya. Iya. Bahkan sampai kayak Indomie boba. Pokoknya di Indo itu kalau nggak emang terkenal, yang unik, aneh-aneh, pokoknya yang seputar itu lah ya. Iya. Cepet banget sih kalau di Indo itu. Kalau misalnya viral pasti langsung rame. Taichan juga sebenarnya Iya, sih, salah satunya nggak sih? Betul. Jadi langsung rame kayak gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke segmen blind test. Nah, blind test itu sebenarnya ya bukan buta-buta banget. Kita tetap melek ya. Cuman nanti kita tuh nggak tahu nih kira-kira croffelnya tuh apa. Mungkin nanti kita bakal cobain, terus kasih komentar menurut kita dari segi produk itu tuh yang paling, yang menurut kita lah ya, mungkin subjektif lah ya. Objektif maksudnya. Iya. Dari segi pertama mungkin kita bakal bahas dari segi rasa, habis itu baru kita langsung ke produk kayak brandingannya, unique selling point-nya kayak apa, mungkin dari variasi menunya juga, harga dan lain-lain bakal kita bahas. Cuman untuk hari ini itu kita bakal blind testin 3 brand ya. Jadi bakal ada 3 macam kroffel di sini.
Oke. Ini Jadi dia yang kroffel pertama ya. Kita bahkan kita ambil dulu. Kita kayak tangan ya. Jangan ngobrol dong, guys. Satu ada di. Kita tahu aja yang ini apa. Dari segi rasa. Dari segi dulu rasa. kali. Enak sih. Enak sih, Kayak tapi tahu deh semua yang ini kroffel apa. enak deh. Tapi kayak tahu deh yang ini apa. Nggak tahu sih soalnya kayak rasanya pernah yang Kalau yang pernah menurut nunggu. gua, ini beneran croissant banget sih. Iya garing ya. Garing, garing. Terus, Manisnya juga wah. iya, garing sih. Kalau menurut gua kayaknya ini social affair deh. Kayaknya ya. Kalau Oh, menurut iya. lu, Menurut gue kayaknya Dear Butter. Kayaknya, soalnya gue kan cuma pernah nyobain Dear Butter Oh, iya. sama Bakerman. Iya Tapi sih. ini mirip-mirip. tapi Mungkin. Dear Butter itu biasanya lebih chewy gitu. Coba kita tanya lah ya. Dear Butter. Yeay. Oke, 1-0. Sebenarnya kalau misalnya dari rasa emang lebih apa ya? Lebih manis. Kalau Dear Butter tuh lebih manis. Kalau Social Affair emang juga kayak gini. Social affair malah menurut, iya sama persis. Tapi saya kalah guys. Enak sih. Pantas ya Iya. sampai ngantri. Oke, kita ngomongin Dear Butter berarti ya. Mungkin kita bahas dari kalau dari segi rasa kan tadi ya manis, garing. Terus ini kan berarti udah dari jam berapa ya? Tapi masih kayak Iya benar. nggak lepem gitu loh, yang kayak biasa kalau misalnya lama kan bisa lepem. Iya. Dan ini juga nggak dipanasin atau apa, masih tetap enak. Kita ngomongin unique selling point-nya kali ya. Nah, kalau Dear Butter menurut gua dia tuh salah satu yang affordable harganya. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama yang lain, sebenarnya sama aja sih. Pinternya dia, bentuknya tuh kecil-kecil. Kalau misalkan kayak social affair mungkin lebih mahal, cuma bentuknya lebih gede gitu kali ya. Betul. Sama Dear Butter juga itu salah satu brand yang emang buka franchise. Jadi kayak biasanya kan kalau bisnis franchise emang growth-nya gak cepet ya, kayak tinggi gitu karena langsung kayak dia nyari aja gitu franchise owner. Dan bahkan salah satu anak Prasmul juga ada loh yang franchise Dear Butter. Oh iya? Iya, sama teman aku juga ada yang pernah buka juga si Dear Butter ini. Dan emang kayak oke sih, kayak orang-orang ngeliatnya ya ngeliat ada tren, ada kayak opportunity, jadi mereka buka. Plus juga kalau nggak salah Dear Butter juga size-nya itu dia cuman satu rasa doang ya. Iya benar. Dan size-nya juga cuman ada isi 3 sama isi sama 9. 9. Jadi emang dia cuman kasih pilihan variasinya dikit, tapi tetap orang beli banyak gitu. Berarti strateginya Dear Butter tuh bisa dibilang mirip-mirip kopi kenangan lah ya. Banyakin franchise gitu. Benar. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari rasa ya itu sebenarnya orang pasti setia sama si Dear Butter sampai mau nungguin pasti juga dari rasanya sih. Enak. Iya benar. Oke, mungkin kita ngeliat Instagramnya kali ya. Oke, jadi dari Instagram Dear Butter bisa dilihat isinya kroffel semua, foto kroffel semua. Tapi emang gitu sih biasanya kalau misalnya emang brandingan F&B pasti dia kayak Cuman mungkin dari Tampilin segi makanannya logo, foto produk, ini terkesan kayak mahal gitu ya. ya minimalis sih. Iya benar. Enggak. Apalagi esensi warna gold sama biru-birunya tuh terkesan kayak mahal gitu. Oh, dia juga ada toppingnya tapi kalau misalnya tambahan beli ya, tambahan beli baru ada. Tapi biasanya orang-orang tetap makannya original aja sih, nggak nambah-nambahin topping lagi. Iya betul. Emang sukanya kayak gitu kali ya. Oke, mungkin ke croissant yang next. Ini yang kedua. Oke, kita cobain. Bentuknya sama semua. Persis ya? Oh ya, tapi bawahnya kayak ada gula-gulanya gitu. Iya, kayak ketahuan deh. Apa ya? Cinnamon. Agak lebih keras ya dibanding yang Iya sebelumnya. kan? Ini fix banget Tokyo Gorilla sih. Karena yang lain pernah cobain. nggak ada cinnamon kayaknya. Apa? Yang lain tuh nggak ada rasa cinnamon. Oh, kalau misalnya yang kayak gini ya? Bener nggak? Iya benar. Yeay. Karena nggak pernah nyobain Tokyo Gorilla. Nah, Sebenarnya mirip sih, cuman lebih kayak lebih
lebih kering Iya, lebih kering. sama rada lebih, kalau gue personally lebih suka Dear Butter sih. Iya kan, Dear Butter tuh kayak lebih soft. Nah, cuman Tokyo Gorilla ini mungkin salah satu keunggulannya atau misalnya bisa dibilang unique selling point-nya, variannya tuh bener-bener beragam banget. Banyak ya. Iya, mungkin bisa sering dibilang lihat kayak sih. product development lah ya. Mereka tuh bahkan ada yang asin juga loh. Ada yang ham keju, pokoknya aneh-aneh, ada matcha. Pernah lihat. Dia ada pilihan yang savory sama yang sweet ya. Iya kan? Ada 2. Sebenarnya lucunya kalau misalnya Tokyo Gorilla dibandingin yang lain, kalau misalnya gue lihat dari Instagramnya sih kayak brandingannya tuh dia desainnya kayak warna-warni gitu loh, jadi bikin orang kayak menarik buat coba. Mungkin kita lihat kali desain. Kita lihat ya. Instagramnya. Tokyo Gorilla. Oh Warna- iya sih, benar-benar. Warna yang dia pakai brandingannya lebih Fun apa ya? gitu ya? Iya, lebih fun. Dan kayak kalau misalnya yang tadi Dear Butter, kalau misalnya ini kita bandingin ya, kalau Dear Butter kan tadi kayak bener-bener isinya kroffel semua kan foto-fotonya. Iya. Kalau ini masih ada edit-editannya sama lebih kayak kekinian kali Iya, ya. mungkin cocok Desainnya. banget nih buat mungkin cocok banget buat target marketnya yang anak-anak muda kali ya. Desainnya tuh lucu. Dari segi desain bagusan Tokyo Gorilla sih. Tapi kalau dari segi rasa, Dear Butter. Dear Butter. Oke. Next. Oke, ini yang terakhir. Udah pasti social affair lah ya. Jadi tadi kita udah dikasih sneak peek duluan kalau misalnya yang dibeli Dear Butter, Tokyo Gorilla sama Social Affair. Tapi kalau misalnya dari mirip semua ya, bener-bener mirip semua. Tapi ini kayak lebih gosong gitu, lebih coklat. Ini cobain. Tapi lebih gila. Enak ya rasanya. Ini pertama kali aku nyobain yang Social Affair ini pertama kalinya gue nyobain yang Social Affair deh. Dan Menurut gue ini kompetitornya Dear Butter. iya, enak juga sih. Dari segi rasa mirip sama si Dear Butter, manisnya sama. Kalau misalnya yang tadi yang si Tokyo Gorilla itu lebih kayak cinnamon, lebih nggak terlalu manis gitu. Maple syrupnya mungkin banyakan si Dear Butter sama si ini. Tapi ini lebih garing dibanding Dear Butter. Iya. Terus kalau Dear Butter, setahu gue dia tuh langsung bake. Pokoknya awalnya tuh dikasih gula gitu loh, gula bubuk. Makanya waktu kita makan cenderung crispy-nya dari glaze-nya itu gulanya. Sedangkan kalau misalkan ini kayaknya ini dibalut sama maple syrup sih. Gitu. Cuman kalau secara adonan gue lebih suka Dear Butter sih. Kalau lu gimana? Kayak ini lebih enak, kayak gue lebih suka ini. Kayak lebih garing gitu karena nggak pernah nyobain kan Oh sebelumnya. ya, kalau gue personally lebih suka yang soft gitu. Kalau misalnya dari rasa, ini sih kalau gua. Berarti kalau Oke. dari lu Dear Butter ya? Dear Butter. Oke, kalau misalnya dari segi tadi tuh ngomongin unique selling point. Kan Iya. sebelumnya kalau misalnya Tokyo Gorilla dia ada banyak Varian. variasi. Terus kalau misalnya si Dear Butter, Dear Butter dia bikin franchise. franchise juga, jadinya kayak rame. Nah kalau Social Affair apa nih? Kalau menurut gue social affair itu unique selling point-nya karena namanya terkesan kayak apa ya, elegan gitu loh. Lebih high end ya? Iya, lebih high end. Karena kalau misalkan Dear Butter, mereka buka semacam kayak di tenan atau booth. Kalau social affair mereka punya restoran sendiri. Bahkan dari segi packaging, menurut gue social affair paling terlihat mahal sih. Kalau misalkan beli yang 9 gitu ya, Ini tadi kita beli yang cuman 3. iya. Jadi packagingnya nggak dapet yang langsung gede gitu. Cuman kalau misalnya si Social Affair, kayaknya emang harganya lebih mahal ya dibanding yang lain. Menurut gue sih emang lebih mahal. Cuman kalau bisa dilihat sebenarnya sama aja sih. Karena emang Iya. Dear Butter itu harganya lebih murah, tapi bentuknya cuma kecil. Kecil. Kalau iya. misalkan social affair ini gede banget. Tuh. Social Affair, tapi kalau misalnya kayak Dear Butter kan emang jualan khusus kroffel. Jadi kayak emang dia brand makanan. Nah Social Affair ini dia kayak cafe ya, maksudnya kayak nggak Iya. cuma jual ini, tapi jual juga kayak pastry lain gitu. Iya, mereka mengambil Jadi peluang bukan lah ya. specialty-nya iya, tapi mereka ngambil peluang. Makanya mungkin maksudnya kayak terkenal karena emang kroffel mereka enak, terus kayak ya udah ternama juga gitu. Yes. Ini juga kayak sama kayak perusahaan Bakerman. Iya, dengar-dengar sih social affair ini under Bakerman sih. Jadi rasanya bakal mirip-mirip. Mirip nggak sih sama Bakerman? Atau lupa? Jujur lupa. Lupa. Tapi kayak Bakerman juga emang mirip deh. Tapi kayak lebih nggak segaring ini. Iya. Gimana dong? Enggak, tapi nggak segaring ini sih. Kalau misalnya
Kalau si social affair kayak yang paling garing deh. Paling garing, betul. Gue coba. Berarti personally lu lebih suka yang garing ya? Kita lihat dari Instagramnya. Followersnya paling banyak tadi Tokyo Gorilla ya? Oke. Kita lihat social affair di followers 17.000. Nah iya, jadi Crovelnya tuh nggak yang specialty banget. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan emang mereka brand yang emang specialty bikin Crovel. Kalau social affair enggak, jadi dia emang campuran gitu, di feeds-nya pun juga campuran sama makanan-makanan lain. Tapi dia juga ada banyak rasa sih ya. Lebih ke sausnya sih. Mereka ada saus karamel, terus Nutella gitu-gitu, mirip sih sebenarnya. Oke. Oh iya, packagingnya lucu banget yang gede. Lucu banget. Emang terkesan mahal, kelihatan mahal gitu lah ya. Berarti kalau misalnya dari brandingan, menurut gue paling oke Tokyo Gorilla sih kalau dari brandingan ya. Iya, Kayak karena lebih rame, lebih paling unik kekinian. lah ya. Lebih kayak dari segi desain, dari segi makanannya, fotonya juga semuanya lebih bagus. Kalau dari segi followers tadi paling banyak sih kayak. Followers paling banyak. Tapi jujur kalau misalnya udah Beer ada Butter. Beer Butter 72.000 followers. Iya. Mungkin agak orang franchise juga kali ya. Oh, dengar-dengar nih di Butter mulai terkenal semenjak TikTok kali ya. Pokoknya baru akhir-akhir ini tuh mulai ngelunjak banget si Dear Butter. Antrinya wah gila sih. Tapi emang buka franchise-nya cepet banget sih. Tiba-tiba udah aja ada di hampir seluruh daerah. Kayak selalu ada deh yang deket-deket, selalu ada di Dear Butter. Oke. Nanti kita rangkum lah ya. Kalau misalkan menurut Vel paling suka yang mana dan kenapa? Kalau dari rasa plus, oh ini secara overall ya. Kayaknya kalau misalnya secara overall, gue masih tetap milih Dear Butter sih. Tapi kalau rasa mungkin social affair, tapi dari segi mungkin brandingan, konsep, terus kayak dengan cepatnya bisnis dia growth, itu masih kayak Dear Butter tetap nomor 1 menurut gue. Dear Butter. Iya. Jadi nggak cuma emang viralnya emang meant to be viral karena emang bagus gitu, kayak dari rasanya juga enak. Terus kayak mungkin kayak manajemennya bagus, makanya dia bisa bikin franchise-nya maksudnya kayak rame kan, banyak yang mau franchising gitu. Tapi kalau misalnya dari segi harga juga gue ngeliatnya kalau misalnya Dear Butter tuh harganya berapa ya kira-kira, tau nggak? Atau kita cek Sekitar 3 ini kalau nggak salah 27.000. 27.000 3 piece ya. Kalau misalnya Tokyo Gorilla tadi 3 piece juga 36, sekitar 36-an. Kalau misalnya social affair tadi 1 piece aja juga 30.000, tapi 1 piece lumayan gede ya. Jadi kalau dari harga mirip-mirip ya, di sekitar 20-30. Tapi paling murah juga Dear Butter. Betul, gue juga setuju banget sih sama Vel dari overall. Cuman kalau mungkin yang gue nggak suka, yang kurang mungkin dari servisnya kali ya. Lama ya. Lama banget. Gimana ya, mungkin bisa di-develop kali ya. Tapi lama mungkin soalnya prosesnya juga emang lama kali ya. Iya. Terus demand-nya juga banyak gitu, makanya jadi lama. Mungkin perbanyak lagi coba. Mungkin TS mau di-endorse sama Dear Butter. Paling dari segi itu aja sih bisa kita ngomongin di hari ini. Mungkin ada Crovel Facts apa gitu yang terkenal. Oh, kita tahu kalau misalnya Crovel itu pertama kali hits di negara Pokoknya Korea. ada di 2017. Itu kalau nggak salah di Eropa, antara Prancis atau apa gitu ya. Terus mulai ngetren dari Korea. Dari terus Korea baru ke Indo. Baru masuk ke Indo. Jadi sebenarnya buat founders yang emang lagi pengen nih bikin tren makanan F&B gitu dan bingung sebenarnya inspirasi dari mana, sebenarnya banyak banget tuh yang kayak makanan-makanan dari luar yang hits terus dibawa ke Indo gitu. Dan itu kayak itu cara namanya kalau secara bisnis namanya benchmarking. Jadi emang kita ngelihat di luar tuh apa sih yang unik dan kita bawa tren itu ke Indonesia. Dan sekali udah dipom-pom viral, udah deh tinggal jalan aja, soalnya orang Indonesia kayak gitu kan. Tapi mungkin minusnya itu kalau misalnya makanan viral ada jangka waktunya gitu. Jadi kan kayak kalau misalnya beberapa kayak misalnya contoh Bolbi tadi atau si kayak es kepal Milo. Jadi kayak emang cuman ada period of time yang kayak mereka terkenal. Nah, gimana sih caranya biar bisa perpanjang itu, jadi biar bisa lama gitu, tetap viralnya dan tetap jalan gitu bisnisnya. Terus mungkin mau nambahin juga, kalau misalnya kalian mau buka bisnis, terutama di bisnis F&B ya, mungkin yang kalian harus benchmark sama ketiga brand ini sih. Entah kalian mungkin lebih mau ke
buka franchise atau mungkin niru nggak apa-apa tapi diperbanyak flavornya atau Iya. gimana Product development ya. Product development juga penting banget sih buat produk biar supaya kayak customer-nya selalu ada apa yang kayak bisa dinantiin gitu. Yes. Sama kayak mungkin dengerin customer feedback sekali ya. Kayak misalnya contoh mungkin Dear Butter ntar habis nonton video ini mungkin mereka nonton terus kayak oh oke, servisnya dinaikin gitu, ditingkatin. Sama jangan lupa yang paling penting itu digital marketing ya. Karena mungkin sekarang di masa pandemi ini benar-benar penting banget sih menurut gua dari TikTok, Instagram. Ya kalau misalnya kayak kalian lihat Instagram feeds kayak toko makanan tiba-tiba muncul di explore gitu atau di sponsor gitu, kalau misalnya menarik kan pasti jadi kepo kan, kayak pengen nih, Apalagi pengen makanan lihat. kan. Iya, apalagi makanan kayak anjir kelihatannya enak banget gitu, jadi pengen cobain gitu. Itu sih. Ya udah. Beda berarti Battle of the Brands hari ini dimenangin oleh Dear Butter. Butter. Muncul Dear Butter itu. Oke, berarti udah sekian gitu aja ngobis hari ini. Thank you for watching. Kita bakal kembali lagi di notif episode minggu depan. Bye.